Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Amma ba'duh. Para jamaah rahimakumullah, para jamaah An-Nur, kajian online yang semoga Allah berikan rahmat pada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberi Allah kesempatan bisa kita bertatap muka kembali, walaupun melalui media elektronik seperti saat ini. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita sampai ketika kita menghembuskan nafas terakhir, kita masih termasuk orang-orang beriman dan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin rahmatullah, pembahasan pada kali ini adalah masih ada tema pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita pada tema taubat. Sebagaimana dijelaskan bahwasannya taubat ini adalah hukumnya wajib. Wajib atas kita semuanya, ya. Kenapa? Karena memang taubat ini adalah salah satu cara, ya, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sudah kadung banyak dan harus kita bertobat. Karena kalau tidak, maka ancamannya adalah berarti amal buruknya bisa jadi lebih banyak daripada amal baiknya, dan ini beresiko dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Muslimin rahmatullah, taubat itu ada tiga syaratnya. Ini kalau untuk dosa kepada Allah, dan 4 syaratnya kalau untuk dosa kepada makhluk, ya. Jadi kalau kepada Allah, maka syaratnya tobat ada 3, ya. Sedangkan kalau dengan makhluk itu lebih banyak, syaratnya adalah 4, ya. Apa saja ini? Mari kita bahas dalam kajian singkat kita kali ini. Syarat pertama, ini sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi ini dijelaskan, yakni pertama adalah ayyukli'a 'anil maksiyah. Syarat pertama adalah ayyukli'a 'anil maksiyah. Apa itu? Yakni berhenti, ya, berhenti dari maksiat itu sendiri. Kalau seorang bertobat, tobat dari minum khamr misalkan, dari minum minuman keras, maka syarat pertama harus berhenti, nggak minum lagi. Nggak mungkin tobatnya akan diterima kalau dia mengatakan diri tobat tapi masih minum terus. Nggak memenuhi syarat tobatnya. Jadi tobatnya ketika bertobat atas satu dosa, maka syarat pertama harus berhenti. Henti total, sudah berhenti. Tobat atas judi, berhenti nggak judi. Tobat atas maksiat yang lain, berhenti, tidak lagi melakukan lagi. Yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha, yakni ada penyesalan karena telah melakukannya. Orang yang bermaksiat ingin tobat, maka selain berhenti tidak melakukan lagi, maka harus menyesal. Nah, muslimin rahmatullah, penyesalan di sini tentu berbeda dengan menyesalnya maling yang ketangkep misalkan, ya. Kalau maling ketangkep itu kan bisa jadi penyesalnya itu menyesal karena tadi milih jalannya nggak pas. Dia kapok, sudah saya kapok mencuri lewat depan, besok akan mengulang mencuri lewat belakang. Artinya kapoknya itu kapok bukan karena kapok atas kesalahan mencurinya, bukan, tapi karena tadi salah milih jalannya.
Tentu bukan seperti ini. Nadamah atau penyesalan ini adalah menyesal karena telah melanggar larangan Allah. Lapo sih kok ngelakoni ngono, wong Allah melarang. Lapo sih kok nggak nang dijalankan, wong Allah merintah, nah, begitu ya. Jadi yang kita sesali itu adalah kenapa kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan, kok malah ngelanggar yang Allah larang. Nah itu yang harus disesali. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, yakni bertekad kuat untuk tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Jadi dia bertekad ya. Dia dalam hatinya sudah menekadkan dengan kuat bahwasanya saya tidak akan mengulangi lagi ya, dosa yang sama tadi itu. Jadi ini tiga syarat yang harus dipenuhi. Jadi tiga tadi ya syaratnya kalau hubungan dengan dosa kepada Allah. Yang pertama tadi adalah berhenti ya, berhenti tidak melaksanakan dosa lagi. Yang kedua adalah menyesal ya, menyesal karena telah melanggar yang dilarang atau karena telah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang ketiga adalah berkomitmen tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Nah, termasuk dengan komitmen ini adalah kemudian para ulama menjelaskan dengan beberapa rujukan hadis yang lain. Ini adalah tentang berubah teman, tentang berubah teman. Seseorang belum dikatakan bertobat secara sungguh-sungguh kalau belum berganti temannya. Kenapa? Karena memang bisa jadi dia berdosa bukan karena dia sendiri asalnya itu, tapi karena ketularan temannya. Ya, maka agar ini komitmen ini benar-benar dibangun, itu maka dia harus berganti teman. Jangan sampai dia mengulang lagi dosanya di masa mendatang gara-gara katut dengan teman-temannya. Maka harus ganti teman. Kemudian termasuk lagi ganti penampilan, ya, karena bisa jadi orang berdosa karena penampilannya. Tidak nutup aurat misalkan, ya. Itu maka kalau dia tobat, ya kesukaan dia pada pakaian-pakaian yang bikin terbuka sebagian atau banyak bagian auratnya, maka itu harus dihindari. Ya. Jadi kesukaan dia pada pakaian harus dirubah. Dia suka pakaian yang nutup aurat, yang Islami begitu. Ya. Dan itu adalah bagian dari komitmen, ya, termasuk bahkan berubah bagaimana bekerja dia, ya, bagaimana dia bekerja. Karena bisa jadi itu karena pengaruh pekerjaan. Nah, seorang misalkan suka mengundur-undur waktu sholat, ternyata gara-gara pekerjaannya tidak memungkinkan seperti itu. Maka harus berikhtiar bagaimana ini bisa berubah. Ya, karena memang ini lagi-lagi adalah sebagai komitmen kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya, itu jika dosanya hubungan dengan Allah. Kalau dengan makhluk, ya, dengan makhluk maka An-Nawawi menjelaskan lebih ditambah ya. Jadi tiga tadi ditambah satu. Ya. Jadi tadi berhenti dari dosanya, kemudian menyesal, kemudian ketika berkomitmen. Nah, yang keempat adalah yakni ditambah. Ya, ini adalah wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Yakni dia terlepas dari urusan hak-hak saudaranya. Jadi jangan sampai masih ada hak orang lain dalam dirinya, ya. Maka diperjelas lagi di sini, yakni fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Jika urusan harta benda maka kembalikan. Ya. Jadi kalau urusan harta, ada harta kita yang nyangkut dalam kehidupan kita, ya,
harta orang lain, kembalikan. Utang belum kesauran, segera kembalikan. Ya, jadi karena ini ada hak orang lain dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita masih ada hak-hak seperti itu. Kemudian wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makannahu minhu aw talaba afwah. Jika hubungannya dengan masalah hati, perasaan, masalah-masalah itu, maka minta maaf. Ya, itu caranya. Jadi minta maafnya, ya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Jika hubungan dengan ghibah, ya, kita bicarakan orang lain, maka istahallahu minha, maka minta halalnya, ya. Jadi memang ini agak ruwet untuk yang ketiga ini, ya. Bayangkan kita ngerasani orang, kemudian ingin tobat dari dosa ini, dosa ngerasani ini, maka ini syaratnya yang keempat yang rumit, ya. Kalau berhenti dari ngerasani sudah bisa, kemudian menyesali itu mungkin masih bisa, kemudian yang ketiga komitmen masih bisa, yang keempat agak sulit, minta halalnya. Gimana coba caranya? Bayangkan yang kita bicarakan itu ternyata sudah meninggal, yang kita bicarakan kejelekannya ternyata orangnya pergi jauh. Gimana? Susah nggak? Susah. Makanya jangan gampang dengan dosa ini, ya. Karena sekali ini jadi dosa itu, apalagi disebar, ya, menyebar pada yang lainnya, orang yang kita ajak ngerasani, ya, kemudian ternyata dia bicara pada orang lain lagi. Allah na'udzubillah min dzalik. Kita memohon Allah Ta'ala agar dihindarkan dari dosa seperti ini, ya. Maka hadirin, kita hati-hati jangan sampai seperti ini. Baik, ini adalah secara umum. Jadi bagaimana kita menghindarkan dari dosa, ya. Tobat tadi, ya, ada 3 syaratnya untuk hubungan dengan Allah, dan 4 syaratnya, ya, tambah 1 lagi tadi jika hubungan dengan manusia. Maka ayo kita berikhtiar, ya, di sisa hidup kita yang mungkin tidak lama lagi, kita berikhtiar untuk tobat pada Allah Ta'ala. Cari dosa-dosa kita, cari 5 dosa, nyicil 5 dosa, tobati. Terus tiap hari nyicil sampai habis. Semoga Allah merahmati kita semuanya, diberikan kehidupan yang baik dunia sampai akhirat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.